Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya kalian hari ini? Ustazah harap kalian selalu sehat, walafiat, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Ustazah juga berharap kalian tetap semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini. Sekarang kalian siapkan alat tulis untuk mencatat penjelasan apa yang Ustazah akan jelaskan hari ini, agar kalian selalu mengingat materi-materi apa yang sudah dijelaskan oleh ustazahnya. Jadi saat kalian lupa, kalian bisa membuka buku kembali untuk mengingat-ingatnya. Dan tonton videonya dari awal hingga akhir ya. Jangan ada bagian yang di-skip agar kalian paham dan bisa mengerjakan tugas yang diberikan. Ustazah langsung aja masuk ke materinya. Kita akan melanjutkan materi kita minggu lalu, masih di bab 2. Tapi yang akan Ustazah jelaskan hari ini adalah tentang sistem koordinat. Masih di bab 2 tentang denah dan skala. Tapi materi hari ini cuma satu subbab, yaitu sistem koordinat. Ini sangat mudah materinya, jadi kalian perhatikan betul-betul agar mengerti ya. Kita langsung masuk ke materi. Sistem koordinat. Nah, sistem koordinat ini kita akan menggambar sistem koordinat ini pada bidang koordinat. Nah, kita harus tahu dulu nih, bidang koordinat itu apa? Bidang koordinat adalah petak-petak yang terdiri dari baris dan kolom tempat untuk menggambarkan benda. Jadi bidang koordinat ini ada yang mendatar, baris, dan ada yang tegak. Ada yang berdiri begini, namanya kolom. Kemudian, apa kegunaan dari kita belajar sistem koordinat ini? Pasti kita belajar sesuatu tuh ada fungsi dan kegunaannya. Nah, kegunaan dari sistem koordinat adalah untuk menentukan letak suatu tempat atau benda. Jadi kita bisa menggunakan sistem koordinat ini untuk menentukan di mana letak benda atau tempat yang dimaksud. Kita lanjut ke sistem koordinat. Nah, Ustazah akan menunjukkan ke kalian sistem koordinat yang terletak pada bidang koordinat. Nah, bidang koordinat itu gambarnya seperti ini. Nah, bidang koordinat ini terdiri atas baris, ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat, baris kelima, dan kolom. Kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5, kolom 6. Jadi terdiri atas baris dan kolom yang akan kita sebut selanjutnya dengan sumbu. Ini misalkan di kolom kita kasih angka 1, 2, 3, 4, 5. Jadi setiap petak ini kolom 1, ini kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5. Maksud Ustazah baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, baris 5. Jadi ada 5 baris, kita namakan angka dari 1 sampai 5 dari bawah ke atas. Kemudian kolom kita namakan dengan huruf. Kolom A, kolom B, kolom C, kolom D, kolom E, kolom F. Dan sistem koordinat yang tadi itu, baris dan kolom, selanjutnya akan kita sebut dengan sumbu. Sumbu X ini sumbu mendatar, yaitu yang bagian barisnya ini. Sumbu X atau yang mendatar. Jadi yang ini namanya adalah sumbu X. Nah, ini adalah sumbu X. Ingat, ini nyebutnya sumbu X. Yang mendatar seperti ini nyebutnya sumbu X. Kemudian sumbu Y yang tegak. Jadi sumbu Y yang tegak ini dari bawah ke atas ini namanya sumbu Y. Jadi diingat, yang mendatar ini dari ujung sini ke ujung sini namanya sumbu X. Yang tegak dari bawah ke atas itu namanya sumbu Y. Jadi itu yang harus kalian ingat. Kemudian untuk menulis sistem koordinat, kita menggunakan tanda kurung dan koma. Penulisan dimulai dari sumbu X, kemudian sumbu Y. Jadi kita
tulis dulu huruf apa yang ada di sumbu X, kemudian baru sumbu Y. Sumbu X, sumbu Y. Titik pada sumbu X, titik yang ada pada sumbu Y. Kita langsung masuk ke contoh soal supaya kalian lebih paham. Ustazah punya buah apel. Nah, kita disuruh menentukan koordinat buah apel. Koordinat buah apel ditunjukkan. Nah, kita tulis dulu, kita lihat dulu. Buah apel ini terletak, kita harus menulis dulu sumbu X-nya. Berarti A. Buah apel ini terletak pada sumbu X di huruf A. Berarti buah apel ini adalah A, X-nya A, kemudian Y-nya kita lihat. Oh, dia berada di 3, berarti A, 3. Tutup kurung. Nah, saat menuliskan sistem koordinat itu, atau titik koordinat, kita itu menggunakan X, Y. Jadi X dulu ditulis, baru koma, dan Y. Kemudian kita menulisnya itu harus pakai tanda kurung biasa seperti ini. Jadi menulis titik koordinat itu ada di dalam kurung. Jadi ini namanya titik koordinat. Kemudian yang kedua, Ustazah punya gambar daun di sini. Gambar daun, kita akan menentukan titik koordinatnya. Daun. Nah, kita tarik dulu ini ke sumbu X. Ke sumbu X, ke bawah sini berarti huruf F. Berarti yang kita tulis duluan adalah F. Kemudian kita tarik ke samping. Set. Ternyata ada di angka 1. Berarti F, 1. Jangan dibalik, bukan 1, F, tapi F, 1. Karena X duluan yang disebut, kemudian baru Y. Diingat, tarik dulu ke sumbu X, F, kemudian kalian tarik ke sumbu Y, 1. Jadi F, 1. Kemudian, Ustazah punya gambar lagi pensil. Pensil. Kalian tarik dulu ke sumbu X, karena X duluan, tarik dulu ke bawah. Set. Ternyata dia ada di huruf D. Berarti yang kita tulis duluan adalah D. D. Nah, kemudian setelah kita tarik ke sumbu X, sekarang kita tarik ke sumbu Y. Set. Ternyata bertemu dengan angka 5. Jadi, 5. Tutup. Jadi kesimpulannya, koordinat dari pensil adalah D, 5. Udah. Ustazah rasa penjelasan Ustazah cukup bisa dimengerti ya. Jadi kita tarik dulu bendanya ini ke sumbu X, baru tarik ke sumbu Y. Karena yang ditulis duluan adalah X, baru Y. Jadi kalau apel gini, tarik ke sumbu X dulu. Ternyata kita bertemu dengan huruf A. Baru kita tarik ke samping, ternyata kita bertemu dengan 3. Artinya koordinat dari apel adalah A, 3. Seperti itu. Kalau kalian sudah menyimak dan paham, kita lanjut ke koordinat kartesius. Nah, koordinat kartesius ini pada dasarnya sama seperti bidang koordinat yang sebelumnya, hanya saja bentuknya lebih kecil kotak-kotaknya, dan dia terdapat garis ini dan ini. Sama, garis ini dan ini, sepanjangan ini dinamakan yang tegak dulu. Yang tegak seperti awal tadi di bidang koordinat, ini adalah sumbu Y. Yang tegak ini adalah sumbu Y. Nah, tetap sama. Jadi dari sini, dari negatif 6 sampai 6 itu namanya sumbu Y. Kemudian dari negatif 6 yang datar ini sampai 6 yang datar ini juga itu dinamakan sumbu X. Jadi yang mendatar ini dari negatif 6 sampai 6 disebut sumbu X. Sama seperti yang bidang koordinat, hanya saja ini terdapat garis di dalam kotak-kotaknya. Cara mengerjakannya sama saja.
Penulisannya pun sama, dimulai menulis dari sumbu X dulu, titik di sumbu X, kemudian baru titik di sumbu Y. Nah, sekarang Ustazah akan menjelaskan. Di sini kita sudah ada titik-titik, ada titik A, titik B, titik C, dan titik D. Kita akan menentukan koordinat titik A, B, C, dan D. Kita mulai dari titik A dulu. Titik A itu koordinat X dulu yang ditulis. Koordinat X kita tarik ke sumbu X. Ini sumbu X yang di bawah ini, yang mendatar, kita tarik ke sumbu X. Nah, ternyata bertemu dengan angka negatif 4. Berarti kita tulis pertama kali adalah negatif 4. Koma, jangan lupa pakai koma untuk pembatas dengan Y. Kita tarik ke sumbu Y. Ini sumbu Y yang ini kita tarik dari titik ini ke sumbu Y. Seperti ini akan bertemu dengan 5. Berarti negatif 4,5. Tutup kurung. Mudah bukan? Ustazah harap kalian bisa memahaminya ya. Jangan sampai terbalik. Sumbu X dulu, titik di sumbu X, baru sumbu Y. Kemudian yang B ada di sini. Tulis B. Nah, kita tarik ke sumbu X dulu, yang mendatar ini kita tarik. Akan bertemu dengan negatif 6. Berarti kita tulis di sini negatif 6. Kemudian kita tarik ke sumbu Y. Sumbu Y, nah, akan bertemu dengan negatif 3. Maka di sini kita tulis negatif 3. Nah, seperti itu. Gampang sekali. Kemudian kita akan mencari titik koordinat C. Kita tarik C ini dari titik ini. Patokannya adalah titik C ini. Tarik ke sumbu X. Nah, kita akan bertemu dengan angka 4. Kita tulis angka 4 di sini langsung. Jangan lupa meletakkan koma. Kemudian setelah kita tarik ke sumbu X, kita tarik ke sumbu Y. Kita tarik ke sumbu Y, ternyata bertemu dengan angka 2. Berarti di sini kita tulis 2. Kemudian tutup kurung. Seperti itu. Supaya jelas lagi, Ustazah akan menjelaskan yang D. Di sini ada titik D. Patokannya titik D ini. Patokannya adalah titik D. Kemudian kita tarik ke sumbu X. Kita tarik akan bertemu dengan angka 3. Berarti kita tulis 3. Kita tarik ke sumbu Y. Nah, akan bertemu dengan negatif 6. Jadi dari sini kita tarik ke sini akan bertemu dengan negatif 6. Maka kita tulis negatif 6 di sini. Kemudian tutup kurung. Nah, kesalahan yang sering adalah terbalik untuk meletakkan titik X dan titik Y. Jadi kalian harus perhatikan, menarik titik ini ke sumbu X dulu, baru tarik titik ini ke sumbu Y. Jadi itu diingat, ke X dulu, tariknya baru ke Y. Jangan sampai terbalik. Jika kalian terbalik meletakkan koordinat, maka akan salah jawabannya. Nah, pertanyaan yang selanjutnya adalah jika titik A, B, C dihubungkan akan membentuk bangun datar. Nah, kalau ada soal begini, kalian harus menghubungkan dulu bangun datar apa, titik-titiknya, kemudian kalian bisa melihat, baru bisa melihat bangun apa yang terbentuk. Nah, kita hubungkan dulu titik A dengan titik B, kemudian titik B dengan titik C, kemudian sisanya A ke C. Kita hubungkan. Titik A, B, C ini kita hubungkan. Nah, dari sini terlihat gambar apa yang terbentuk. Ternyata gambar yang terbentuk adalah gambar segitiga. Jadi jawabannya adalah segitiga. Nah, begitu. Penjelasan dari Ustazah rasa cukup. Dan Ustazah harap kalian memahaminya karena materi ini tidak menghitung dan kalian hanya menentukan letak koordinat. Jadi ini sangat mudah. Dan untuk tugas hari ini, silakan kalian buka buku paket SPS halaman 67 sampai 69 yang dikerjakan adalah nomor 1 sampai nomor 5. Dikerjakannya di buku latihan ya anak-anak. Dan
tidak usah menulis soal. Jika menggambar, silakan kalian gambar dulu kotak-kotaknya, kemudian kalian jawab, kalian gambar di dalam kotak-kotak tersebut. Kalau itu untuk soal nomor 1. Untuk nomor 2 sampai nomor 5, kalian tidak perlu menulis soalnya, silakan langsung menjawab dengan menyebutkan benda apa, kemudian tulis koordinatnya berapa. Seperti itu. Semangat ya anak-anak untuk mengerjakan tugas yang Ustazah berikan. Oke, sekian penjelasan hari ini. Semoga apa yang Ustazah jelasin bisa bermanfaat untuk kalian. Dan jangan pernah menunda pekerjaan sekecil apapun agar kalian tidak menyesal di kemudian hari. Tetap mengerjakan sesuai jadwal. Jika ada tugas, segera langsung dikerjakan, jangan ditunda-tunda agar tidak menumpuk. Dan Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.